Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari fisika statistik tentang rapat keadaan sistem kuantum. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tania Yunidia Harmawan, NIM K2318066 dari kelas C. Rapat keadaan sistem kuantum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ketidakpastian Heisenberg, yang kedua koordinat spasial 1 dimensi, yang ketiga koordinat spasial 2 dimensi, dan yang keempat koordinat spasial 3 dimensi. Yang pertama, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kerapatan keadaan menjadi penting ketika kita akan menghitung besaran-besaran termodinamika assembly tersebut. Dan yang paling sering kita jumpai adalah ketika kita berpindah dari penjumlahan yang bersifat diskrit ke integral yang bersifat kontinu. Karena merupakan partikel kuantum, maka pada boson maupun fermion kita harus menerapkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Salah satu prinsip dasar mekanika kuantum adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg yang dapat ditulis sebagai delta P dikali delta H lebih besar atau sama dengan dari H, di mana P adalah momentum, X adalah posisi, dan H adalah konstanta Planck. Prinsip ini menyatakan bahwa perkalian antara ketidakpastian momentum dan posisi tidak boleh lebih kecil dari konstanta Planck. Selanjutnya yang kedua yaitu koordinat spasial 1 dimensi. Dimisalkan hanya memiliki assembly yang boleh bergerak bebas dalam satu arah. Posisi partikel X dalam assembly dinyatakan dengan koordinat X. Dengan demikian, momentum partikel atau P hanya memiliki satu komponen saja, yaitu Px. Elemen kecil ruang fasa yang dimiliki sebuah partikel dalam assembly tersebut adalah d tau sama dengan dx dpx. Volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin diperoleh dengan melakukan integral pada semua ruang spasial dapat dinyatakan dengan d tau p sama dengan integral dari elemen kecil ruang fasa, yaitu dx dpx sama dengan L dpx. Selanjutnya dalam satu dimensi, ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah d tau minimal sama dengan delta x delta px sama dengan atau setara dengan H. Oleh karena itu, jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta tau P adalah dN sama dengan d tau minimal per d tau P sama dengan L dpx per H. Jumlah keadaan persatuan volume assembly menjadi Gpx dpx sama dengan dN per L sama dengan dpx per H. Kerapatan keadaan tersebut dapat juga diungkapkan dalam variabel energi partikel dengan menggunakan hubungan E sama dengan px kuadrat per 2m. Dengan hubungan ini didapatkan px sama dengan akar 2m kali akar E. Dan dpx sama dengan akar 2m akar E dE. Dpx sama dengan akar 2m dikali setengah dikali dE per akar E sama dengan akar 2m per 4 dE per akar E sama dengan akar m per 2 dikali dE per akar E. Dan menghasilkan dpx sama dengan akar m per 2 dE per akar E sama dengan akar m per 2 E pangkat min setengah dE. Nah, substitusi persamaan slide sebelumnya pada persamaan Gpx dpx diperoleh ungkapan kerapatan keadaan persatuan volume sebagai berikut. Ge dE sama dengan 1 per H akar m per 2
E pangkat setengah dE. Kerapatan keadaan tersebut dapat juga diungkapkan dalam variabel panjang gelombang partikel dari persamaan de Broglie Px sama dengan H per lambda. Dari persamaan ini didapatkan dPx sama dengan min H d lambda per lambda kuadrat. Kemudian substitusikan dan hilangkan tanda negatif, sehingga didapatkan G lambda D lambda sama dengan 1 per H kali H per lambda kuadrat D lambda sama dengan 1 per lambda kuadrat D lambda. Dengan demikian, jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa adalah Dn sama dengan delta tau P per delta tau minimal sama dengan Lx Ly per H kuadrat dPx dPy. Elemen ruang momentum yang dibatasi oleh momentum total antara P sampai P plus dP, di mana momentum total memenuhi P kuadrat sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu koordinat spasial 2 dimensi. Assembly dalam kotak 2 dimensi dengan ukuran panjang searah sumbu X dan sumbu Y masing-masing Lx dan Ly, di mana posisi partikel dalam assembly tersebut dinyatakan oleh koordinat Y dan X saja. Akibatnya, momentum partikel hanya memiliki dua komponen saja, yaitu Px dan Py. Elemen ruang fasa yang dibatasi koordinat X sampai X plus dx, Y sampai Y plus dy, momentum Px sampai Px plus dPx, dan Py sampai Py plus dPy adalah d gamma sama dengan dx dy dPx dPy. Nah, untuk volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin diperoleh, delta tau P sama dengan integral 2 kali dx dy dpx dpy sama dengan Lx Ly dpx dpy. Nah, untuk ukuran minimum ruang fasanya yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah delta tau minimal sama dengan delta x, delta px, delta y, delta py, delta z, delta pz setara atau sama dengan H kali H atau sama dengan H kuadrat. Nah, selanjutnya ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah yang tadi kan, delta tau min sama dengan delta x, delta px, delta y, delta py setara atau sama dengan H kali H sama dengan H kuadrat. Nah, dengan demikian, jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta tau P adalah Dn sama dengan delta tau P per delta tau min sama dengan Lx Ly per H kuadrat dPx dPy. Persamaan di atas menyatakan jumlah keadaan dalam elemen momentum yang berada antara Px sampai Px plus dPx dan Py sampai Py plus dPy. Selanjutnya jadi ruang momentum berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi dPx dan dPy. Cara lain adalah membuat elemen ruang momentum yang dibatasi oleh momentum total antara P sampai P plus dP, di mana momentum total memenuhi P sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat. Elemen ruang momentum tersebut akan berupa sebuah kulit bola dengan jari-jari P dan ketebalan dP seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Untuk keliling cincin tersebut adalah Kp sama dengan 2 pi P, sedangkan tebalnya adalah dP. Dengan demikian, luas cincin adalah dSp sama dengan Kp dP sama dengan 2 pi P kali dP. Kerapatan keadaan persatuan volume 2 dimensi atau luas adalah GPdP sama dengan Dn per Lx Ly sama dengan 1 per H kuadrat 2
Pi P dP. Gunakan persamaan energi. E sama dengan P kuadrat per 2M. P sama dengan akar 2M akar 2E yang sudah kita bahas tadi di depan. dP sama dengan akar 2M kali setengah dE per akar E sama dengan akar M per 2 E pangkat min setengah dE. Sehingga menjadi GE dE sama dengan 1 per H kuadrat dikali 2pi kali akar 2M akar E dikali akar M per 2E pangkat min setengah dE sama dengan 1 per H2 H kuadrat 1 per H kuadrat 2pi dE. Jumlah keadaan tersebut dapat diungkapkan dalam variabel panjang gelombang dengan menggunakan persamaan de Broglie P sama dengan H per lambda. Dari persamaan ini kita dapat dP sama dengan min H d lambda per lambda kuadrat. Untuk P dan dP disubstitusikan ke dalam persamaan sebelumnya dan dihilangkan tanda negatif, maka G lambda d lambda sama dengan 1 per H kuadrat kali 2pi kali H per lambda kali H d lambda per lambda kuadrat sama dengan 2pi per lambda pangkat 3 d lambda. Selanjutnya yang keempat yaitu koordinat spasial 3 dimensi. Assembly dalam kotak 3 dimensi dengan ukuran panjang sisi searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z masing-masing LX, LY, dan LZ. Posisi partikel dalam assembly dinyatakan oleh koordinat X, Y, dan Z. Sehingga momentum partikel terdiri dari 3 komponen, yaitu Px, Py, dan Pz. Elemen kecil ruang fasa dalam assembly tersebut adalah d tol sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Untuk ruang fasanya, semua posisi yang mungkin adalah delta tau p sama dengan integral 3 kali atau diturunkan 3 kali dx, dy, dzc sama dengan lx, ly, lz, dpx, dpy, dpz. Dalam ruang 3 dimensi, ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah delta tau min sama dengan delta x, delta px, delta y, delta py, delta z, delta pz setara atau sama dengan h kali h kali h atau sama dengan h pangkat 3. Jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta tau p menjadi dn sama dengan delta tau p per delta tau min sama dengan lx, ly, lz per h pangkat 3 dpx, dpy, dpz. Untuk yang ruang 2 dimensi tadi kita hanya sampai y, nah untuk yang 3 dimensi kita sampai z. Persamaan di atas menyatakan jumlah keadaan dalam elemen momentum yang berada antara Px sampai Px plus dPx, antara Py sampai Py plus dPy, dan antara Pz sampai Pz plus dPz. Ruang momentumnya berbentuk balok dengan ukuran dPx, dPy, dan dPz. Cara lain adalah membuat elemen ruang momentum yang dibatasi oleh momentum total antara P sampai P plus dP, di mana momentum total memenuhi P kuadrat sama dengan P kuadrat X plus PY kuadrat plus PZ kuadrat. Untuk elemen ruang fasa momentum tersebut akan berupa sebuah kulit bola dengan jari-jari P dan ketebalan dP seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Luas kulit bola tersebut adalah SP sama dengan 4pi P kuadrat dan ketebalannya adalah dP, sehingga volume kulit bolanya adalah dVP sama dengan SP dP sama dengan 4pi kuadrat dP. Dengan mengganti dPx, dPy, dPz pada persamaan jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa d tau p dengan dVP pada persamaan volume kulit bola, diperoleh ungkapan lain jumlah keadaan dN sama dengan
Lx, Ly, Lz per H pangkat 3 4pi kuadrat dp. Kerapatan keadaan persatuan volumenya Gp dp sama dengan dN per Lx, Ly, Lz sama dengan 1 per H pangkat 3 kali 4pi p kuadrat dp. Untuk menyatakan kerapatan keadaan dalam variabel energi, kita gunakan persamaan energi E sama dengan P kuadrat per 2M, sehingga P sama dengan akar 2M kali akar E. dP sama dengan akar 2M dikali setengah dE per akar E sama dengan akar M per 2 E pangkat min setengah dE. Kedua persamaan di atas disubstitusikan ke dalam persamaan kerapatan keadaan persatuan volume sehingga diperoleh kerapatan keadaan GEDE sama dengan 1 per H pangkat 3 4pi kali akar 2M akar E kuadrat, yang dikuadratkan itu akar 2M akar E dikalikan akar M per 2 E pangkat setengah dE sama dengan 1 per H pangkat 3 4pi akar 2M pangkat 3 per 2 E pangkat 1 per 2 dE. Kerapatan keadaan dalam variabel panjang gelombang dengan menggunakan variabel panjang gelombang dengan menggunakan persamaan de Broglie, P sama dengan H per lambda dari persamaan didapatkan dP sama dengan min H d lambda per lambda kuadrat. Dengan mensubstitusikan P dan dP ke dalam persamaan kerapatan keadaan dan menghilangkan tanda negatif, maka diperoleh G lambda d lambda sama dengan 1 per H kuadrat 4pi kali H per lambda kuadrat dikali H d lambda per lambda kuadrat sama dengan 4pi per lambda pangkat 4d lambda. Bergantung pada masalah yang dihadapi, kita dapat memilih fungsi kerapatan keadaan yang mana saja. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya juga mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.